Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita masih di bab 1 ya. Sekarang kita bahas PKI Madiun tahun 1948. Nah, materi ini merupakan bagian dari materi ancaman terhadap disintegrasi bangsa yang terjadi antara tahun 1948 sampai tahun 1965. Nah, apabila kita membahas tentang peristiwa disintegrasi, pemberontakan, itu kan pasti ada alasan. Apa sih sebenarnya alasan yang mendasari pemberontakan ini terjadi? Nah, RERA. Di sini ada RERA. Apa sih sebenarnya RERA itu? Kenapa RERA ini bisa mendasari menjadi latar belakang pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan? Oke. Nah, RERA merupakan rekonstruksi atau reorganisasi dan rasionalisasi. RERA merupakan kebijakan Kabinet Hatta yang tujuannya pada dasarnya untuk menciutkan jumlah personil angkatan bersenjata, meningkatkan efisiensinya, dan menempatkan kembali di bawah pimpinan pemerintah. Tujuan yang disebut paling akhir itu sangat penting karena kesatuan tempur saat itu mulai menguasai daerah-daerah kantong atau daerah-daerah front mereka secara mandiri dengan menempuh kebijaksanaan mereka masing-masing. Atau dengan kata lain, di daerah-daerah itu muncul laskar-laskar yang mempunyai kebijaksanaan sendiri terhadap daerahnya masing-masing. Hal ini tentu saja menyulitkan pemerintah untuk menyatukan kekuatan di bawah Tentara Nasional Indonesia. Bukan begitu? Ya, itu ya RERA. Jadi, rekonstruksi dan rasionalisasi. Hatta ingin agar tentara Indonesia itu adalah orang-orang yang memang benar-benar punya kapasitas dalam bidang militer. Tidak hanya orang yang berjasa pada masa perang kemerdekaan. Nah, kebanyakan waktu perang kemerdekaan itu kan orangnya asal ikut berjuang saja. Mereka tidak benar-benar memahami tentang ilmu militer. Nah, Hatta ingin kalau Tentara Nasional Indonesia itu terdiri dari orang-orang terpilih yang nantinya juga akan berdampak pada kuatnya Tentara Nasional Indonesia. Oke, itu RERA. Nah, peristiwa pertama, PKI Madiun 1948. Sebenarnya, nah kalau kita membicarakan tentang PKI, partai yang cukup fenomenal karena sebelumnya tahun 1926 partai ini juga pernah melakukan pemberontakan. Nah, PKI Madiun ini dilatar belakangi oleh jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin yang selanjutnya digantikan oleh Kabinet Hatta. Nah, penyebab jatuhnya Kabinet Amir sendiri yaitu karena kegagalan pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Oke, di sini ada yang masih ingat nggak isi perundingan Renville? Kenapa bisa sampai merugikan Indonesia? Nah, tetapi pada kenyataannya Amir Syarifuddin pada masa itu tetap menandatangani perjanjian ini dan berakibat pada partai-partai oposisi menarik kekuatan dari Kabinet Amir Syarifuddin ini dan mengakibatkan Amir Syarifuddin harus mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Perdana Menteri Hatta pada saat itu.
Nah, untuk merebut kembali kedudukannya, pada 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat. Nah, FDR ini terdiri dari Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Organisasi Buruh Indonesia. Jadi, FDR menjadi seakan-akan ikut pada golongan kiri karena anggota-anggotanya itu memang dari golongan kiri, seperti itu ya. Oke, tujuan pemberontakan PKI Madiun jelas untuk meruntuhkan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan menggantikannya dengan negara komunis. Hal ini tidak bisa lepas dari keadaan internasional saat itu, di mana pasca terjadinya Perang Dunia II, kekuatan dunia terbagi menjadi dua, yaitu Uni Soviet dengan ideologi komunisnya dan Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya. Otomatis, negara-negara di dunia juga ikut terlibat dalam perang dingin ini, contohnya antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, Indonesia juga terkena dampak dari perang dingin, di mana yang paling banyak mendapatkan pengaruh kan yang menang dalam perang dingin seperti itu. Jadi saat itu PKI bersikeras gimana pun caranya harus membuat Indonesia menjadi sebuah negara komunis. Nah, ini tokoh-tokoh PKI Madiun. Pertama, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet. Setelah pulang ke Indonesia, ia bergabung dengan Amir Syarifuddin untuk mengadakan propaganda anti pemerintah. Nah, perlu kalian ketahui, Musso ini dulunya adalah kawan dari Soekarno. Bersama dengan Kartosoewirjo, ada Semaun, Alimin, Musso. Nah, mereka ini sama-sama berguru pada Cokro Aminoto di Surabaya. Menarik bahwa gurunya sama, satu guru, tapi muridnya memiliki aliran ideologi masing-masing, di mana saat itu Musso itu memiliki ideologi komunis, Soekarno nasionalis, dan Kartosoewirjo agama. Ya, padahal gurunya sama di situ. Yang menarik bukan? Nah, selanjutnya tokohnya ada Amir Syarifuddin. Setelah kabinetnya jatuh dan PKI dipimpin oleh Musso, Amir Syarifuddin ini menjabat sebagai Sekretaris Pertahanan PKI. Nah, bentuk pemberontakan PKI Madiun 1948 itu dimulai pada tanggal 18 September 1948. Musso memproklamasikan berdirinya pemerintah Soviet di Indonesia. Sejak saat itu, gerakan PKI ini semakin merajalela hingga menguasai dan menduduki tempat-tempat penting di Madiun. Sebelum memproklamasikan berdirinya pemerintah Soviet di Indonesia, sebenarnya sudah banyak aksi-aksi PKI yang dilancarkan seperti di Solo yang menewaskan banyak perwira angkatan darat. Lalu juga banyak penyerangan yang menyasar para ulama dan kiai pesantren. Nah, kira-kira kenapa sih kok PKI menyerang ulama dan pesantren? Ada yang bisa jawab? Silakan di komen pada kolom komentar. Soekarno sendiri sangat mengutuk pemberontakan ini ya, karena pada saat itu PKI tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang
anti-komunis. Nah, karena pemberontakan yang sudah mulai tidak bisa dikendalikan, dalam upaya mengatasi pemberontakan ini, pemerintah RI mengeluarkan GOM atau Gerakan Operasi Militer yang dipimpin oleh Gatot Subroto dan Sungkono. Dalam operasi ini, musuh ini berhasil ditembak mati dan Amir Syarifuddin beserta pengikutnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kita di sini harus sepakat bahwa NKRI harga mati. Siapapun yang mengancam NKRI dengan ideologi Pancasilanya harus berhadapan dengan pemerintah. Oke? Sampai sini sudah paham ya? Oke. Mungkin sudah banyak muncul pertanyaan mengenai peristiwa PKI Madiun ini. Mari kita mulai diskusinya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.